Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Kadang-kadang tahun yang sama. Kalau memang sudah siap bisa dimulai, Bu. Iya, Pak. Nah, bagus gini, ini pakai tripod, Bu ya. Kelihatannya tenang gambarnya. Iya, iya, Pak, pakai tripod. Oke, ini sudah bagus, bisa terlihat semua kok. Iya. Sudah direkam Budian. Ya udah direkam ini. Bisa mulai aja, Bu, enggak apa-apa. Biar Iya, waktunya Pak. enggak. Dimulai ya? Ya. Boleh, Ya. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa untuk pertama kalinya. Kalian dalam keadaan sehat? Sehat. Kalau Budian tanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah ya, semangat ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Jos, kelas 8B. Kelas 8B anak yang hebat. Nah, sekarang masih pertemuan pertama. Saya perkenalan dulu, nama saya Budian. Ya, jadi dulu saya pernah ngajar di sini, cuma sekarang berpindah tempat ke tempat yang lain. Nah, untuk hari ini saya minta tolong untuk didampingi dalam pembelajaran. Kita membahas nanti bab yang terakhir. Sebelumnya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, silakan berdoa. Raditu billahi bil Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Ilmunya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, karena nanti kita akan belajar tentang sesuatu yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya absen dulu. Ahsanuha Kulukin, Clarissa Fitria, Fajar tidak masuk. Ada keterangan? Betul. Karisma Dewi, Kusuma Hilma, Mayang sakit. Muhammad Brilian Danwarta, Muhammad Rerovan Julian, Muhammad Bahrul Aziz, Muhammad Amin, Muhammad Aji Firmansyah, Hisam Ali, Naza Elzandi, Raza, Rezi Alfidin Saputra, Naswa Suni Mutiara, Surya Dwi Andika,
Susi Ega Wardani, Yusril Ma'arif, Arina Maksurotin, Muhammad Rehan Saputra. Udah masuk, ada keterangan? Betul. Naim. Ada. Siapa? Iya. Ada yang belum terabsen? Sudah semua? Yes. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Tadi sampean sudah sarapan apa belum? Dereng. Kalau kita makan makanan yang sehat itu harus mengandung apa saja kira-kira? Vitamin, protein, karbohidrat, protein, vitamin, karbohidrat, mineral. Itu adalah asupan makanan yang harus kita makan agar tubuh kita menjadi sehat. Akan tetapi ternyata banyak sekali makanan di luar itu. Contohnya apa? Coba di sini Budian sudah ada gambar. Nah, kalau ada gambar seperti ini, kira-kira apa yang kamu pikirkan? Ayo apa? Jajan di kantin. Kamu pernah jajan di kantin? Pernah. Terus apa lagi yang dipikirkan? Jajan di kantin. Terus apa lagi? Si banter loh. Ayo. Ayo apa? Jajan di kantin. Jajan apa yang biasa kamu beli di kantin? Ciki. Apa lagi? Apa? Es. Apa lagi? Permen. Apa lagi? Mie, makaroni, es, dan seterusnya. Berarti kalau ada gambar seperti ini di bayanganmu, kamu sudah pernah melakukan kegiatan ini ya? Sudah. Terus kamu membeli apa? Sudah ada bayangan ya? Sudah. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, ada dua gambar. Gambar satu dan gambar yang kedua. Gambar satu dan gambar yang kedua ini sama apa beda? Beda. Perbedaan yang pertama terletak di apanya? Warna. Warna. Yang kedua rasa. Kental dulu. Kental. Satunya kental. 3. Kental dan cair. Terus tadi apa? Rasa. Rasanya bagaimana kalau gambar satu? Gambar satu tawar, gambar 2 manis. Berarti rasanya selain rasa ada manis. Apalagi kira-kira? Warna sudah. Bentuknya sama-sama cair. Apalagi? Komposisi. Pinter ketemu komposisi. Nah, ada perbedaan ini. Sekarang saya tanya, kira-kira produsen siapa? Produsen itu orang yang produsen memberi apa pada gambar yang kedua kok bisa ini perbedaan ini? Diberi apa kira-kira? Diberi pewarna, diberi pengental, diberi perasa. Perasanya apa kalau di sini? Koko pandan. Terus dikasih pemanis. Ternyata, nah ini yang akan kita pelajari. Pewarna, pengental, perasa, pemanis ini masuk dalam zat aditif. Ini ada di materi paling akhir semester ini. Ini ya. Jadi zat aditif. Nah, zat aditif ini contohnya pewarna pengental. Nah, ini yang kita bahas di kelas 8 semester 1 bab paling akhir tentang zat aditif. Nah, di sini nanti ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nanti kalian dapat menjelaskan definisi, fungsi, dan dampak dari zat aditif untuk tubuh. Yang kedua, nanti kalian bisa memprediksi kalau zat aditif itu dikonsumsi berlebih untuk tubuh, nanti akibatnya apa? Boleh apa enggak? Nah, itu nanti kita bahas di situ. Terus selain itu tujuannya nanti kalian mengidentifikasi tadi komposisi makanan yang telah Budian bagi.
Nah, yang ini tadi ya, nanti diidentifikasi. Nah, sebelum mengidentifikasi, kalian perhatikan dulu video yang akan Budian tampilkan. Simak video berikut sebentar. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang zat aditif. Apa yang paling menarik dari jajanan abang-abang? Semangkal di depan sekolah kita. Aromanya, bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya. Dari penampakan jajanan itu, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meracik. Terkadang penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki MSG adalah penyedap buatan yang terbuat dari fermentasi tebu dan dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Untuk penyedap alami biasanya pakai garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Pemberi aroma. Wangi jajanan abang-abang memang sudah mengguna kita dari jarak 1 km. Nyatanya, banyak aroma jajanan yang bikin ngiler sepanjang jalan. Hal itu karena ulah zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau esen berasal dari amil kaproat yang menyerupai aroma apel dan esel butiran seperti aroma nanas. Pengental. Capca yang selalu menggugah selera makan kita atau permen karet yang selalu dikunyah saat nongkrong ternyata memiliki zat pengental yang bertujuan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental itu seperti pati, gelatin, jam, agar-agar, dan alginate. Pengemulsi. Pengemulsi tidak digunakan agar kulit kita jadi mulus, tapi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Gampangnya, pengemulsi berguna untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang ada di gunung telur atau kedelai. Lecithin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Meskipun tidak masalah mengkonsumsi zat aditif, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan hanya akan mengakibatkan masalah pada tubuh kita. Saking banyaknya penjelasan yang berkaitan dengan makanan ditambah abang-abang jualan yang menunggu di depan jalan, mari kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih. Nah, sudah ya, videonya sudah. Jadi di video ini tadi kita membahas tentang zat aditif. Zat aditif itu adalah sesuatu yang secara sengaja ditambahkan ke dalam suatu makanan. Tujuannya apa? Untuk memberi warna, rasa, bau, biar lebih awet. Nah itu. Nah sekarang zat aditif itu
ada beberapa jenis. Yang pertama namanya apa? Yuk baca di depan. Pewarna. Penyedap itu ada dua, ada penguat rasa, ada penguat aroma. Kalau penguat rasa contohnya apa tadi? Penguat rasa. Vetsin atau micin. Nah, micin itu termasuk penguat rasa. Kira-kira kalau micin itu termasuk zat aditif alami apa buatan? Buatan. Kalau bawang putih alami, bawang merah alami. Nah, sekarang ternyata zat aditif itu kalau dilihat dari sumbernya ada dua. Ada zat aditif alami dan ada zat aditif buatan. Zat aditif alami contohnya kunyit, apalagi daun pandan, gula, baik gula aren, gula tebu, gula pasir, terus apa lagi? Garam, bawang putih. Berarti semua yang dari alam termasuk zat aditif alami. Sedangkan zat aditif buatan itu ada tartrazin, fasgrin dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. DNA juga sudah ada. Nah, sekarang menurut kamu dari contoh tadi apa perbedaan zat aditif alami dan buatan? Ayo, apa? Ayo. Kalau asalnya dulu, asalnya gimana? Kalau zat aditif alami, ya kalau alami berarti berasal dari alam. Kalau buatan kira-kira buatan manusia dari pabrik ya. Oke. Contoh yang paling sederhana ada kalau kamu membuat roti misalkan diberi pewarna. Tahu pewarnanya ya? Pewarna. Nah, pewarnanya itu buatan apa alami? Buatan. Tetapi kalau kita buat nasi kuning dikasih kunyit, berarti kunyitnya alami apa buatan? Alami. Berarti itu perbedaan antara alami dan buatan. Terus kalau dilihat dari warnanya kira-kira lebih mencolok yang alami apa yang buatan? Yang buatan. Itu perbedaannya ya. Nah, sekarang kamu pernah makan ini apa enggak? Pernah. Kalau kamu makan jajan, terutama seperti ini, itu langsung kamu makan apa diperhatikan dulu bungkusnya? Langsung makan enak ya. Padahal seharusnya kalau kita itu ingin mengkonsumsi makanan itu harus dilihat dulu bungkus dan labelnya. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Kira-kira apa? Yuk yang pertama. Apa? Komposisi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah komposisi. Selain komposisi, jadwal tanggal kadaluarsa atau expired. Seumpama di bungkus itu tertulis tanggal expirednya 13 Oktober 2021. Apa artinya? Kadaluarsa berarti kalau dikonsumsi setelah tanggal ini boleh apa tidak? Tidak layak konsumsi setelah tanggal ini. Ini arti dari tanggal kadaluarsa. Terus apa lagi kira-kira? Kemasan. Nah, kemasannya dilihat dia masih dalam keadaan baik atau tidak. Misalkan kamu beli sarden di Alfamaret, dilihat di situ sudah penyok atau belum. Ambil dengan kemasan paling baik. Oh, yang keempat terakhir apa lagi? Label apa? Kalau orang Islam ada label apanya? Ada lagi satu apa lagi? Haram enggak ada. Misalkan suatu saat nanti kamu bertempat tinggal di luar negeri, saya doakan di luar negeri nanti jadi mahasiswa. Amin, amin loh ya.
Cita-cita harus setinggi langit. Seumpama di sana misalkan nanti kamu keluar negeri jadi TKI dapat uang dibuat kuliah juga. Amin, ya. Di sana harus dilihat benar-benar label halalnya. Setelah label halal apalagi satu lagi? Ada nomor dari badan produksi, badan Mas BPOM. Mas siapa jenenge? Namanya siapa? Naza. Nggih, tepuk tangan untuk Mas Naza ya. Yang lain juga seperti itu. 8B anak yang hebat. Oke, jadi ada beberapa lagi. Dan ternyata kalau saya balik dari gambar ini, nah di gambar ini ternyata ada keterangannya. Di situ ada keterangan seperti ini. Produk ini, kacang sukro tadi itu tidak baik. Apa tadi Garuda ya? Oh iya, atom Garuda. Tidak baik untuk anak di bawah 3 tahun dan ibu hamil. Berarti apa artinya itu? Kalau ada kalimat seperti itu. Tidak baik diberikan. Boleh dikonsumsi untuk ibu hamil apa enggak berarti? Betul. Kalau dikonsumsi kamu boleh apa enggak? Boleh. Akan tetapi, ada tetapinya. Jika kamu nanti mengkonsumsi berlebih, kira-kira berbahaya apa enggak? Berbahaya. Sekarang lanjut lagi. Sudah. Nah, sekarang pertanyaannya di sini. Bagaimana dengan makananmu sehari-hari? Apakah dia sudah aman? Dilihat dari sini tadi, terutama pada komposisi, karena kita bicara zat aditif. Untuk itu, lakukan kegiatan satu yang ada dalam LKPD dengan berkelompok. Tadi sudah dibentuk kelompoknya masing-masing ya. Oke, sekarang silakan berhadapan di kelompoknya masing-masing, menghadap ke mejanya, duduknya yang rapi. Di situ ada LKPD-nya, kamu disuruh untuk mengisi. Coba pinjam satu LKPD saja. Kamu lihat di halaman yang pertama. Coba dilihat dulu. Halaman yang pertama, di sini ada nama anggota. Tulis namanya dengan lengkap. Oke. Terus setelah itu tadi Budian juga sudah memberi beberapa komposisi dari bungkus makanan. Ini tidak usah kamu tulis semua, cukup satu saja. Misalkan di sini kamu ambil Kitela singkong, berarti di sini kamu tulis Kitela singkong. Dan di situ ada komposisinya kan? Kamu tuliskan di sini. Misalkan di Kitela singkong itu ada minyak kelapa sawit mengandung antioksidan. Berarti kamu nulisnya di sini antioksidan. Antioksidan itu fungsinya sebagai pengawet. Berarti di sini dicari pengawet. A itu alami, B itu buatan. Kira-kira kalau antioksidannya dituliskan di situ, dia termasuk alami apa buatan? Buatan. Berarti pengawet, bawahnya B, B-nya dicentang. Nah, dicentang. Mengerti? Oke. Untuk jenisnya apa saja yang belum tahu, di bahan ajar sudah ada, di LKS kalian juga sudah ada. Tidak bisa nanti ditanyakan. Paham? Paham. Jangan diisi, sama yang isi, sendiri. Paham? Paham? Sama pakai yang mana? Pakai ini ya, biar sama ya. Nanti kalau di sini ada bawang putih, tulis bawang putih. Berarti dia termasuk apa bawang putih? Buatan. Penyedap. Alami apa buatan? Alami. Centang. Ya. Oke, lanjut. Yang depannya dulu Mas, yang kolomnya dulu. Atau kamu isi ini biar diisi temannya. Apa? Dicopot nggak?
Nggih. Oke. Sakit ya. Ngerti ya maksudnya tadi tugasnya ngerti ya? Nggih, kalau enggak ngerti tanya lo ya. Nggih. Nggih. Kelapa sawit. Jadi nanti kalau misalkan di situ ada pemberi aroma ya dicentang pemberi aroma. Ini dua centang. Nah, dicentang saja. Yo coba satu tak lihat isi apa di situ yang kamu tulis. Terus apa komposisinya? Minyak singkong. Ini loh. Minyak kelapa. Minyak kelapa sawit. Kamu nanti biar enggak sama yang di atas saja ya, kelompok. Yang di atas ya. Ini nanti aja yang ini nanti. Sekarang, nah, yang ini kamu yang isi. Nah, di sini ditulis di atas, persisnya adjektifnya apa saja. Ini nanti aja. Nanti saya terangkan dulu. Di ambil salah satu, pengennya yang apa? Yang minuman bawa sendiri belum ada. Kelihatan tulisannya. Daun teh hijau. Nggih, teh hijau sama aja. Teh hijau tapi dituliskan di sini. Betul, terus lanjut. Ajan redek. Amonium apa? Bikarbonat. Amonium bikarbonat. Adanya di sini. Coba dicari di sini. Kalau di sini amonium bikarbonat itu termasuk apa? A itu asli, B itu buatan. Coba satu saja. Misalkan ini monosodium glutamate. Kita tulis di sini. Tulis di sini monosodium. Monosodium glutamat itu kandungannya fitsin atau micin. Berarti dia masuk dalam apa? Oh, kalau ini loh masuk dalam apa? Hah? Penyedap asli alami apa buatan? Micin? Penyedap apa? Buatan apa alami? Buatan. Berarti buatannya tidak. Berlaku juga untuk ini inosinat dan guanilat. Ini sama, kolomnya sama. Terus ini kamu tulis nanti tartrazin, ini karamel, kelompoknya ini saya bikin Kalimantan. Mengerti? Nanti maksudnya kemudian ya. Oke. Iki isinya opo kok iso kok centang iki? Ini nama zat aditifnya. Ya benar, di sini benar. Cuma di sini kamu tulis, misalkan di sini ada apa ini? Komposisinya apa? Ada air. Ini mulai dari sini gula, daun teh. Berarti di sini kamu tulis gula, daun teh.
dan seterusnya. Nggih. Nah, wes kene gula terus dulu gula. Bawahnya gula apa dibaca di situ. Iya sudah. Nah, orang enak yang nggak usah. Nggak ada dah. Emulsi apa? Oh, emulsi itu menyatukan binatang. Sudah semua. Tepung tapioka itu. Tepung tapioka ini bukan zat aditif, ini bahan utama. Zat aditif itu hanya zat yang ditambahkan. Contoh kalau roti, ini bahan utamanya kan enek gula, tepung, telur. Ya, itu namanya bahan utama, bukan zat aditif. Tapi dikai vanili, dikai pewarna, nah itu namanya baru zat aditif. Jadi ini bukan zat aditif, tidak usah ditulis, ya, karena yang namanya zat aditif. Guys, yang ini sudah. Nah ini berarti sudah diterangkan, tapi masuk Aisyah ya. 5 contoh zat aditif alami dan buatan tadi. Tak kembalikan lagi nih gambarnya. Antioksidan itu apa tadi ya? Antioksidan pengawet. Sudah? Nanti yang presentasi siapa? Ya wis. Tapi sambil berdiri. Sembarang Arab bon. Sudah. Apa? Kacang tanah itu kayak tadi. Apa namanya? Bahan utama. Jadi nggak satu tulis. Nah, berarti yang mulai dari bawang putih, gula dan seterusnya sampai monosodium glutamate. Monosodium glutamate itu ya. Terus ini sudah jadi. Oke. Kamu tulis dari sini aja betul. Nanti satu presentasi dibaca dari sini aja, nanti berdiri, Mas ya jawabannya. Yes. 5 menit lagi selesai ya. Ada kesulitan kok. Mana coba diganti yang lain nggak bisa. Tapi nggak ada, nggak usah dia. Caranya ya rantai hijau itu termasuk penyembuh kulit karena terus gula menurutnya termasuk alami pengawetnya namanya apa, masuk pengawet doang.
Antioksidan. Nah, antioksidan. Nanti kayaknya nulisnya antioksidan. Serat dicoret aja. Nah, antioksidan. Terus antioksidan masuk dalam alami. Mungkin nggak usah sih, kami coret aja yang nggak usah ya. Semoga vitamin C, menurut vitamin C itu masuk dalam alami. Ya apa? Terus terakhir apa ya? Periksa itu nah, sudah? Yes. Nggak usah satu aja. Yes. Sudah ya. Sudah selesai. Nanti yang baca siapa? Apa semua sudah ditunjuk masing-masing ya. Ini nanti. Nanti nama makananmu apa? Tulis dulu. Bener. Temen, aku neng di. Aku neng di. Ngeri yo. Jeru tata. Hati-hati ngelak gerkes nang disontek nih. Sudah ya? Sudah ya? Sekarang kalau sudah, sekarang kamu presentasi membacakan hasil kerja kamu. Enaknya kamu maju ke depan apa di kelompoknya masing-masing? Oke, kelompoknya masing-masing. Kelompok tadi kan kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan yang pertama dulu kelompok 1 untuk membacakan hasilnya. Ya berdiri. Berdiri Mas. Hadapnya ke teman-teman. Salam dulu, assalamualaikum. Yang lain didengarkan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus makanan ketela singkong. Zat aditif yang diamati minyak kelapa sawit. Jenis zat aditif pengawet buatan. Yuk lanjut. Amonium bikarbonat. Jenis zat penyedap buatan.
Mononatrium. Mononatrium jenis zat penyedap buatan. Sudah? Sudah. Ada. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Tadi produknya apa, Mas? Ketela singkong. Tadi ada apa saja? Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit itu di dalamnya ada namanya apa tadi? Antioksidan. Fungsinya sebagai pengawet dan seterusnya tadi sudah. Sekarang kelompok 2 siapa yang mau? Ya, dibacakan saja. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun teh memberi aroma, gula alami, Gula apa? Pemanis? pemanis alami, Iya, antioksida buatan, vitamin C alami, Apa alami apa? penye- Vitamin C itu masuk dalam penyedap alami, alami. Terus teh melati buatan, buatan penyedap. Kalau teh melati itu kira-kira buatan apa alami? Alami ya. Wes, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Tadi kelompok 1 yang presentasi namanya siapa? Bahrul, Nomor absen piro? Bahrul. 9. Terus sama namanya siapa, Mas? Nomor satu, absen nomor 1. absen nomor 1. Nggih. Sekarang kelompok 3, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke sana ke teman-temannya. Nah, sekarang Bungkus dibaca. makanan atau minuman, kacang sukro, zat aditif yang diamati, bawang putih, jenis zat aditif penyedap alami. Gula, jenis zat aditif penyedap alami. Penyedap pemanis alami. Garam, jenis zat aditif penyedap alami. Penguat rasa Mononatrium. mononatrium, Glutamat. jenis zat aditif penyedap buatan. Glutamat, Ini satu. Mononatrium glutamat itu satu. Dia termasuk apa? Penyedap penyedap buatan. buatan. Nggih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4 yang dipresentasikan halaman selanjutnya. Yang belakangnya. Nah, yang itu dibaca dari awal sampai akhir. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang disimak yang lembar yang kedua. Soalnya dibaca dulu. Soalnya dibaca. Sebutkan macam zat aditif yang termasuk kelompok pewarna, pengawet, pemanis, dan penyedap rasa. Pewarna yaitu daun suji, kunyit, tartasin. Pengawet, garam dan asam sorbat. 2 keluak. 3 sulfit atau sulfur dioksida. Penyedap Ajinomoto, miwon, sasa. Coba Ajinomoto, miwon, sasa itu di dalamnya ada satu kandungan namanya apa? Monosodium glutamat atau MSG. Pemanis, gula tebu, madu, sakarin. 2. Sebutkan masing-masing 5 contoh zat aditif alami dan zat aditif buatan. Jawaban, zat aditif alami. 1. Zat pewarna alami yaitu daun pandan untuk warna hijau. 2. Zat pemanis alami yaitu gula pasir, gula aren, gula lontar. 3. Zat pengawet alami yaitu garam dapur. 4.
Zat penyedap alami yaitu bawang putih, bawang merah, merica. 5. Zat pemberi aroma alami yaitu minyak edsiri dan vanilin. Zat aditif buatan atau sintetis. 1. Zat pewarna sintetis yaitu alkonat 75520 untuk warna merah. 2. Zat pemanis sintetik yaitu sakarin, siklamat, sukralosa. 3. Zat pengawet buatan yaitu asam cuka. 4. Zat penyedap sintetik yaitu Ajinomoto, Miwon, Sasa. 5. Zat pemberi aroma sintetik yaitu kaproat, aroma apel, atil butirat, aroma nanas. Informasi apa saja yang dapat kita ketahui pada bungkus jajanan makanan atau minuman kemasan selain zat aditif? 1. Komposisi. 2. Tanggal kadaluarsa, contoh 13 Oktober 2021. 3. Kemasan. 4. Halal. 5. BPOM. Sudah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sakarin, ada siklamat dan sebagainya. Contoh, misalkan kamu sebagai produsen ingin memproduksi sebuah minuman seperti sirup, pakai namanya sakarin. Jadi ditambahi sakarin. Sakarin itu ada ukurannya. Di sini ada 50 mg sampai 300 mg batasan per kilogram kemasan. Artinya apa? Jika kamu ingin membuat minuman sebanyak 1 kg, maka sakarinnya itu maksimal berapa miligram? 300. Boleh enggak lebih dari 300? Betul. Jadi misalkan kamu buatnya 2 kilo, berarti tinggal dikalikan 2. Ini batas maksimal ya. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Bentar. Sekarang Bu, kalau saya biasanya mengkonsumsi yang setiap hari dikonsumsi itu ini. MSG atau vaksin. Nah, terdapat di apa tadi MSG atau vaksin? Apa Mas Meng? Yang kamu baca tadi loh. Ajinomoto, Roiko, ya. Kalau itu dikonsumsi oleh tubuh, ada batasannya oleh tubuh, ini batasannya. 0 sampai 120 mg. Artinya misalkan berat badannya Mas, sama siapa jenis? Yusril, berat badanmu berapa Sril? 60. Wah, kayak mentojril. Berarti 120 mg
dikalikan 60 kg. 12 kali 6, 72. Atau sekitar 7 gram per hari. Itu dalam satu hari Yusril tidak boleh mengkonsumsi lebih dari ini. Ya, ada ukurannya. Nah, ini didapatkan dari mana? Sampean MSG itu bisa dari ketika ibumu memasak, bisa dari bakso, bisa dari apa lagi, ciki-ciki. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan ini dikonsumsi berlebih, kira-kira apa akibatnya bagi tubuh? Timbul penyakit apa? Contoh yang paling sederhana, ketika orang banyak mengkonsumsi gula. Sakit apa? Kencing manis. Ya, supaya enggak kencing manis, apa yang bisa dilakukan? Mengurangi minuman yang yang ada gulanya. Kalau sudah terlanjur diabetes, boleh enggak mengkonsumsi makanan manis? Boten sama sekali atau ada penggantinya? Ada penggantinya seperti gula jagung. Nah, diabetasol seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Boten. Kalau tidak, sekarang kita simpulkan. Nah, tadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Ada yang mau menyimpulkan? Tadi kita belajar tentang apa? Ayo. Tentang apa? Kita belajar judulnya apa? Judulnya dulu. Zat aditif. Zat aditif tadi zat ditambahkan ke dalam makanan. Disengaja apa tidak? Disengaja. Jenisnya ada dua, yaitu zat aditif apa tadi? Alami dan buatan. Zat aditif alami kelompok ini. Zat aditif alami tadi contohnya apa? Kunyit. Daun pandan. Satu lagi. Daun jati. Terus kalau zat aditif buatan. Nah, zat aditif buatan contohnya apa? Zat aditif buatan. Ya, terus sakarin, siklamat, sukrosa. Nah, itu namanya zat aditif buatan. Nah, sekarang kalau itu zat baik, zat aditif alami atau buatan, kalau dia itu dikonsumsi berlebih, boleh apa tidak? Tidak, harus ada ukurannya masing-masing. Tadi penyakit apa yang timbul salah satunya? Diabetes. Nah, untuk mengurangi diabetes, maka kita harus banyak mengurangi konsumsi gula, terutama kalau sudah punya riwayat diabetes. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Betul. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu pelajari hari ini itu sudah saya harapkan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga kalau kita membeli makanan itu harus diteliti dulu, harus dilihat dulu. Nah, untuk yang sekarang, yang terakhir ada evaluasi. Saya berikan soal bukunya ditutup dulu, Mas. Bukunya ditutup dulu semua. Hanya alat tulisnya saja, nanti langsung ditulis di sini, di atas dikasih nama sama kelasnya masing-masing. Nah. Ditulis namanya masing-masing. Sama si satu yang kertas ya, kurang satu lembar ya, tulis kertas. Jawabannya dua enggak. Nanti.
Jadi kertasnya siapa sih belakang saya kasih. Coba kertasnya siapa yang belakang ada? Yo, kamu kok angkat tangan. Ambon. Saya kembali lagi. Oke, sudah selesai ya? Ya, dikumpulkan, Lek, sudah? Sudah dikasih nama?
Sini. Sudah? Sampun? Sudah? Enggak, itu buat sampean. Yang ini yang LKPD-nya dikumpulkan, yang tadi dikerjakan. Yang bahan ajarnya buat kamu. Yang ini dikumpulkan juga ya. Sing ini. Saya nilai nanti. Nanti nilai ini masuknya juga saya berikan ke Bu Ati ya untuk nilai IPA. Nggih, Bu Ati loh. Nggih, yang ngajar IPA. Yang itu enggak buat kamu belajar. Enggak usah buat kamu. Ya, untuk refleksi sekali lagi kita bahas pertanyaan yang baru kamu kerjakan secara sekilas. Nomor 1 tadi zat aditif mana yang tidak dibolehkan? Apa tadi? Rodamin B sama formalin 1 dan 3, jawabannya B. Nomor 2, penambahan zat aditif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi terletak pada nomor 1 dan 3, jawabannya B lagi. Benar. Nomor 3, zat aditif makanan yang termasuk dalam kelompok pemanis alami dan pengaruhnya adalah nomor 1. Yang keempat, diabetes mellitus tadi pernyataannya untuk menanggulangi B, mengganti gula konsumsi dengan gula jagung. Nomor 5 terakhir, dalam komposisi sebuah kemasan jawabannya semakin bertambah berat badan seseorang, maka batas masuk zat aditif berarti juga semakin besar. A. Ada yang dapat 100? Dapat salah satu. Tepuk tangan untuk 8B. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak pemberani, dikatakan hebat tadi sudah bisa menganalisis, sudah bisa presentasi, mengerjakan soal, nilainya di atas KKM. Ya, sekian dulu saya akhiri. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.